Assalamualaikum, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sejahtera ya. Amin. Di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman soal bagaimana saya mengelola keuangan rumah tangga saya. Nah, walaupun saya ini bukan seorang financial expert, tapi tentu saja kita semua ini butuh sekali untuk bisa mengelola keuangan kita, baik itu keuangan kita pribadi maupun keuangan keluarga kita. Sebenarnya ya teman-teman, saya sendiri baru menerapkan mengelola keuangan rumah tangga ini baru beberapa bulan terakhir di akhir tahun 2021. Karena apa? Tentu saja karena tabungan yang sudah semakin menipis yang membuat kepala saya pusing. Jadi tadinya itu ya, saya nonton-nonton di beberapa video YouTube, saya cari mengenai bagaimana mengelola keuangan. Nah, muncul tuh videonya Mbak Marissa Handayani. Nah, saya tonton, wah ternyata cara ini kayaknya cukup efektif ya untuk diterapkan. Sepertinya bagus begitu ya, semuanya dirincikan. Jadi ada untuk kebutuhan harian ada, untuk ditabung juga ada, untuk yang keinginan kita di masa depan juga ada gitu ya. Terus saya juga nonton videonya Strawberry on the Cake. Jadilah sejak nonton 2 video itu saya mulai membuat budgeting. Tadinya masih banyak salahnya karena berdasarkan kebutuhan keluarga saya, kayaknya di sini kurang bagus kalau begini, di sini kurang tepat begitu ya. Jadi saya ubah-ubah, saya perbaiki lah sedikit demi sedikit sampai akhirnya saya menetapkan cara seperti ini untuk mengelola keuangan rumah tangga saya. Nah, saya mau share sama teman-teman, kali aja teman-teman juga cocok dengan cara saya ini. Nah, saya bagi budgeting saya ini ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama ada pendapatan, yang kedua pengeluaran, yang ketiga pengeluaran tahunan, yang keempat investasi, dan yang kelima itu gaya hidup. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jelasnya bagaimana saya membuat budgeting, bagaimana saya mengelola keuangan rumah tangga saya, tonton videonya sampai habis ya. Oke, kita masuk ke kategori pertama, yaitu pemasukan. Nah, untuk pemasukan sendiri di keluarga kami hanya dari pendapatan suami ya teman-teman, karena berhubung saya ini ibu rumah tangga yang baru mulai nge-YouTube juga, jadi belum ada pendapatan. Jadi bagi teman-teman yang barangkali menonton video ini tapi belum subscribe, tekan subscribe-nya ya, biar saya semakin semangat buat bikin video, dan semoga video-video saya itu bisa memberi manfaat untuk semua teman-teman. Nah, ini saya rincikan dulu pendapatan suami saya di sepanjang bulan Desember, dan juga ada beberapa yang dari bulan November. Kenapa masih ada yang dari bulan November? Karena pendapatan suami saya ini seperti yang saya rincikan ini, ada beberapa lembur itu yang tertunda. Walaupun pendapatan ini masuknya di bulan November, tapi akan saya kelola di bulan Desember karena kami ini punya batas nominal yang akan kami anggarkan untuk di budget setiap bulannya, sehingga pendapatan setiap bulannya itu tidak terlalu berbeda terlalu banyak, hanya akan berbeda mungkin 100 atau 200 ribu saja. Jadi tidak membuat saya begitu pusing untuk mengelola keuangan. Nah, jadi semuanya saya rincikan, tapi tidak semuanya saya gunakan ya teman-teman. Hanya beberapa saja yang saya gunakan sampai batas nominal yang akan saya kelola. Jadi untuk selebihnya akan saya kelola di bulan selanjutnya sebatas nominal yang kami tetapkan juga. Jadi jika dalam 1 bulan itu tidak masuk uang lembur, kemungkinan bisa ditutupi dengan uang-uang yang tidak saya kelola ini. Nah, ini beberapa yang saya checklist ini merupakan pendapatan yang akan saya kelola di bulan Januari ini. Oke teman-teman, kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini saya bagi ke dalam 4 kategori lagi atau subkategori. Dan yang pertamanya itu adalah kategori zakat dan atau sedekah. Kenapa dan atau? Karena tidak semua orang yang memiliki pendapatan itu
wajib zakat ya teman-teman. Karena untuk zakat itu kan ada aturannya sendiri, berapa penghasilan setahun kita sehingga kita diwajibkan zakat, dan bisa dibayarkan zakat 2,5 atau 2,5% setiap bulannya. Nah, ini kami hanya menyetorkan sedekah karena kebetulan zakat untuk pendapatan suami saya itu sudah dibayarkan oleh pihak kantor. Jadi kalau di Aceh itu pemerintah Aceh untuk pegawainya itu sudah dikelola zakatnya di bagian keuangan langsung ya teman-teman. Nah, yang kedua, kategori yang kedua itu adalah dana darurat. Ini saving ya teman-teman. Jadi saya anggarkan 500.000 per bulan, walaupun sebenarnya setelah saya hitung untuk per bulannya seharusnya saya menyimpan 800.000 lebih ya. Tapi karena nominalnya belum mencukupi, jadi saya anggarkan 500.000 dulu saja. Kemudian ada cicilan atau hutang karena suami saya masih punya hutang pada orang tuanya, jadi akan kami kumpulkan, akan kami bayarkan ketika sudah cukup semuanya, dan saya anggarkan 400.000 per bulan. Semoga bisa cepat lunas ya teman-teman, doakan ya. Kemudian kategori yang keempat yaitu ada biaya hidup rutin. Nah, di sini mungkin juga teman-teman ada tonton di video-video yang lainnya, YouTuber-YouTuber yang lainnya. Ini biasanya dibagi ke dalam kewajiban atau misalnya atau juga ada yang sebut fixed expenses, dan juga untuk yang tidak tetap atau variable expenses ya teman-teman. Nah, kalau saya sendiri tidak saya pisah-pisahkan, semuanya saya catat saja untuk yang tetap atau wajib itu dan juga yang tidak tetapnya. Nah, sekarang saya tuliskan nominalnya. Untuk IndiHome itu keluarga kami mengeluarkan 267.500 per bulannya. Kemudian ada pulsa, ini pulsa kartu halo ya teman-teman, punya suami saya Abu, dan untuk saya itu yang ungu. Suami saya ada 110.000 dan saya 88.000. Nah, untuk orang tua dan mertua ini tidak saya tuliskan nominalnya ya teman-teman, karena untuk yang giving atau memberi itu lebih baik hanya kita saja yang tahu, orang lain tidak perlu tahu ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk kebersihan, yaitu biaya untuk pemungutan sampah di tempat tinggal saya itu sebesar 20.000. Kemudian untuk belanja bulanan 700.000, ini biasanya saya anggarkan 800.000, tapi saya coba di bulan ini 700.000, semoga saya cukup ya teman-teman. Kemudian untuk belanja mingguan itu ada 200.000, ini untuk hanya untuk membeli buah-buah saja atau sedikit sayur ya teman-teman, karena kami ini masih tinggal dengan orang tua, jadi biasanya yang belanja itu orang tua saya. Kemudian untuk kesehatan ini untuk vitamin 200.000, bensin mobil 300.000, bensin motor 200.000, laundry 100.000, ini hanya untuk nyetrika saja baju saya dan suami. Kemudian untuk cuci mobil 50.000, untuk makan di luar itu 300.000, dan jajan 300.000. Nah, ini untuk uang saku suami saya 600.000. Ini barangkali suami saya nggak bisa pulang siang, jadi makan di luar, dan juga uang ngopinya setiap hari. Kemudian untuk MPASI itu 100.000, untuk parkir 20.000. Nah, kemudian kita lanjut ke kategori ketiga, kategori besarnya ya teman-teman, yaitu pengeluaran tahunan. Nah, di pengeluaran tahunan ini yang sebenarnya kebutuhan yang benar-benar yang dulu itu bikin saya kelabakan dalam mengatur keuangan rumah tangga sebelum saya mengenal sinking fund ya teman-teman. Tapi semenjak saya kenal sinking fund, ini benar-benar ngebantu sekali. Karena kita itu bisa nyicil sedikit-sedikit dengan nominal yang kita butuhkan, sehingga di waktu kita butuh itu nominalnya itu sudah cukup, jadi tidak mengganggu anggaran bulanan kita. Nah, di sini ada pajak mobil, pajak motor, servis mobil, servis motor, servis AC, untuk akikah atau kurban, kemudian untuk biaya Idul Fitri, Idul Adha, dan yang terakhir itu saya lupa apa, ternyata saya mau bikin dana untuk perpanjangan SIM, karena di tahun ini kebetulan saya dan suami itu lahir di bulan yang sama, dan kami bikin SIM di waktu yang sama. Jadi waktu perpanjangan SIM kami itu sekalian ya teman-teman. Jadi ini masih lupa saya anggarkan, nanti akan saya anggarkan di bulan depan ya teman-teman.
untuk pajak mobil itu saya budgetkan 800.000. Ini sebenarnya untuk nominal normalnya itu hanya 250.000 teman-teman. Kenapa 800.000? Karena saya baru mengenal sinking fund beberapa bulan terakhir dan saya harus membayarkan pajak mobil di bulan Februari ini. Jadi ini merupakan tabungan yang membludak ya teman-teman, supaya nanti di bulan Februari nominalnya cukup, sehingga nanti untuk bulan Maret dan seterusnya bisa saya tabungkan dengan nominal yang sudah normal, yaitu 250.000. Nah ini untuk pajak motor ada 60.000, servis mobil 80.000, servis motor 50.000, servis AC 50-3500 ini karena saya punya 2 AC. Kemudian untuk akikah dan kurban 250.000, ini saya untuk akikah dulu. Untuk Idul Fitri 613.000 dan Idul Adha 154.500. Nah ini untuk Idul Fitri dan Idul Adha ini merupakan tabungan membengkak juga ya teman-teman, karena ya seperti tadi saya jelaskan, saya baru saja mengenal sinking fund. Nah semoga semuanya bisa kembali cepat normal sehingga banyak tabungan lagi yang bisa kita buka ke depannya teman-teman. Jadi nominal yang kedepannya itu semakin normal. Kemudian kategori besar selanjutnya yaitu investasi. Nah yang saya anggarkan di investasi ini merupakan tabungan pendidikan, logam mulia, haji dan umrah, juga tanah atau rumah. Nah untuk pendidikan saya tabungkan untuk pendidikan suami saya, yaitu kami panggilnya Abu, jadi saya tulis pendidikan Abu. Rencananya suami saya mau S2, insya Allah teman-teman doakan ya. Tapi ini masih nominal yang dipres ya teman-teman. Ya kira-kira saya harus menabung untuk pendidikan Abu, Ibrahim dan Muhammad ini sekitar 600.000 per orang. Tapi saya tabungkan 100.000 dulu ya, karena tadi ada beberapa pengeluaran yang harus saya kejar dulu. Jadi di sini saya tekan dulu. Untuk logam mulia, haji dan umrah atau tanah dan rumah ini masih tidak saya anggarkan, tapi saya tuliskan supaya teman-teman tahu untuk investasi apa saja yang bisa kita rencanakan. Kemudian untuk yang terakhir adalah kategori gaya hidup. Ini untuk Ibrahim, anak pertama saya. Jadi saya dan suami saya membuat keputusan untuk anak kami di usia 22 tahun itu kami mulai menabung setiap bulannya untuk kebutuhan anak kami di masa mendatang yang kita nggak tahu apa ya teman-teman. Kemudian ada tabungan short term atau sandang, ini seperti untuk membeli baju, celana, topi, tas dan sebagainya yang kita butuhkan dan kita inginkan. Kemudian ada juga skincare, gadget, mainan, parfum Abu, itu parfum suami saya, karena untuk parfum suami saya itu harganya lumayan mahal ya teman-teman. Sedangkan untuk parfum saya itu cuman parfum yang bisa kita beli di minimarket gitu ya, jadi nggak perlu dianggarkan di sini. Kemudian untuk perlengkapan sekolah, perabotan rumah, kendaraan, dan family time. Nah untuk family time ini saya baru anggarkan di bulan ini karena saya rasa itu penting ya untuk sesekali jalan-jalan, main ke laut gitu ya. Karena untuk biaya masuk laut itu lumayan, untuk ke tempat wisata itu lumayan ya biayanya. Jadi saya mulai anggarkan. Nah ini yang saya bikin grocery list, yaitu rencana untuk saya belanja bulanan. Ini saya bikin kolom deskripsi, yaitu nama barang yang ingin saya beli. Kemudian ada estimated, yaitu perkiraan harganya yang saya lihat dari struk bulan lalu. Kemudian ada aktual yang harga yang saya beli di bulan ini. Dan yang kolom terakhir itu masih kosong, saya lupa mau tulis apa. Ternyata saya ingat terakhir itu mau saya tulis kategori, biar nanti waktu di catatan trackingnya itu saya tinggal pindah-pindahin aja gitu. Jadi saya sudah tahu ini termasuk kategori apa. Jadi saya catat dulu, ini saya mau beli susu untuk anak saya, susu Ibrahim. Jadi Ibrahim ini masih minum susu formula, usianya udah 3 tahun lebih ya, 3 tahun 4 bulan. Ini karena dia alergian, jadi susunya lumayan mahal teman-teman. Jadi dia minum itu susu Morinaga yang Chill Kit PHP. Jadi lumayan ya harganya teman-teman bagi kami. Kemudian untuk cemilannya Muhammad ini masih MPASI. Jadi saya beli biskuit MPASI itu buat ngemil-ngemil di antara jam-jam makannya. Karena kadang-kadang kalau buah itu kadang-kadang nggak cocok ya. Buah untuk anak saya kadang-kadang kami beli buahnya buah yang agak keras, jadi untuk anak bayi kurang cocok.
Nah, ini saya tuliskan perkiraan harga yang saya lihat dari struk bulan kemarin. Ada beberapa yang bisa saya isi dan enggak, karena kan enggak semua barang itu kita beli di setiap bulannya. Jadi saya tulis aja yang memang saya anggarkan, yang memang saya ada di struk yang bulan kemarin ya teman-teman. Nah, ini saya bikin kategorinya dari setiap barang yang ingin saya beli supaya nanti di spending trackernya saya mudah untuk men-tracknya. Jadi ini mau pengeluaran bulanan kah, MPASI kah, atau jajan kah, begitu ya. Jadi sudah selesai saya membuat budgeting, kemudian kita masukkan uangnya ke dalam dompet pintar ini atau organized wallet atau dompet disiplin ya, banyak istilahnya ya. Jadi ini sudah saya masukkan terlebih dahulu karena ini saya kan videonya saya bikin terlambat ya teman-teman. Jadi malah saya sudah belanja. Jadi ini dia kategori-kategori yang saya tuliskan seperti di biaya hidup rutin tadi ya teman-teman. Ini ada tidak terduga, ada kesehatan juga, ada parkir. Nah, untuk kesehatan itu rencananya uangnya jika tidak habis akan saya simpankan ke dalam sinking fund, karena kan kebutuhan vitamin atau obat-obatan tiap bulan itu kan kita nggak bisa prediksi. Jadi uangnya tidak akan saya gunakan lagi kepada hal yang lain, tapi akan tetap saya gunakan ke dalam yang kesehatan. Jadi saya buat sinking fundnya biar uangnya juga bisa nambah-nambah terus ya teman-teman. Nah, ini untuk jajan dan makan di luar. Ini baru saya coba bulan lalu teman-teman, dan ini benar-benar efektif untuk saya lakukan ya. Jadi dengan menggunakan dompet kartu ini, jajan keluarga saya lebih terkontrol lagi. Nah, uang jajan ini uang jajan untuk saya, suami saya, dan juga saya teman-teman. Ini nggak cuman untuk anak saya. Jadi kita bertiga kalau mau jajan ya pakai uang ini yang saya anggarkan. Nah, yang bagian besar itu untuk makan di luar. Kemudian untuk pengeluaran tahunan saya menggunakan binder A6 ini. Saya suka deh dengan binder ini yang warnanya hitam. Dia simple tapi gimana ya, pokoknya saya suka deh. Dan ini ada servis mobil, ada pajak mobil, ada pajak motor, ada Idul Fitri juga, ada Idul Adha. Nah, ini untuk yang pengeluaran tahunan seperti teman-teman lihat tadi ya, apa-apa aja deskripsinya atau kategori subkategorinya yang saya anggarkan di pengeluaran tahunan. Kemudian untuk diinvestasi, nah untuk yang pendidikan saya gunakan untuk binder A5 ini juga sama yang hitam tadi, seperti yang hitam tadi maksudnya. Ini ada pendidikan anak pertama saya Ibrahim, kemudian ada pendidikan anak kedua saya yaitu Muhammad, kemudian ada untuk pendidikan suami saya yang saya tuliskan Abu. Ini untuk perlengkapan sekolah dan juga SPP kalau nanti sudah sekolah bisa kita anggarkan. Dan ini ada beberapa challenge uang yaitu 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 tuh nggak usah saya kasih lihat dulu ya teman-teman, nanti di video berikutnya aja. Oke, udah selesai. Kemudian ke gaya hidup. Nah, untuk gaya hidup ini agak mencar-mencar ya teman-teman, nggak cuma satu binder saya simpannya. Ini juga ada beberapa investasi yang saya simpankan di binder ini. Ini untuk dana darurat yang tadi yang di pengeluaran. Kemudian ini liburan, ini sebenarnya isinya cicilan ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada short term, ada gadget, ini kan untuk gaya hidup. Tapi ada juga investasi di sini. Nah, ini dia investasi logam mulia, ada untuk haji atau umroh. Kemudian ada satu lagi yang terakhir itu untuk tanah atau rumah. Nah, ini dia untuk tanah atau rumah. Ini masih yang investasi. Nah, sedangkan yang kendaraan yang di belakang itu sebenarnya untuk gaya hidup ya teman-teman. Tapi ya bercampur ya nggak apa-apa lah ya. Kemudian, nah ini dia yang binder gaya hidup, binder A6 saya pakai yang sebenarnya ini polos aja, transparan, tapi saya tempelin stiker biar cakep aja gitu ya, ini saya suka gitu. Ini ada mainan, skincare, parfum Abu, family time.
Nah, ini ada yang kosong yang rencananya mau saya tabungkan yang kesehatan tadi untuk vitamin dan obat. Kemudian ada tabungan jajan suami saya yang lebih, jajan saya yang lebih juga saya simpan di sini. Kemudian ada modal usaha ayam suami saya. Oh ya teman-teman yang belum nonton ya di channelnya Dani Peternak, usaha ayam petelur suami saya, ayam kampung. Semoga memberi manfaat untuk teman-teman. Nah, ini karena sudah belanja, jadi saya tuliskan biaya aktualnya, yaitu harga barang yang saya beli yang di bulan ini, harga sebenarnya teman-teman. Jadi banyak sekali harga yang naik teman-teman, sampai akhirnya setelah saya hitung ternyata pengeluaran bulanan saya itu melebihi budget bulanan saya. Jadi minus ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini saya pakai dulu dana darurat. Saya tutupi dengan dana darurat. Nanti kalau misalnya ada budget bulanan yang lebih di bulan ini akan saya coba kembalikan uang dana daruratnya. Jadi sebisa mungkin dana darurat tetap ada ya teman-teman. Oke, ini saya tuliskan semuanya dulu. Nah, ini yang terakhir dalam budget bulanan yang saya buat itu yaitu spending tracker. Nah, spending tracker ini untuk membantu kita melacak pengeluaran kita dalam bulan ini kemana aja perginya, apa aja yang kita beli, apa aja yang kita keluarkan. Jadi nanti di evaluasi pengeluaran di akhir bulan itu akan lebih mudah dalam kita men-track pengeluaran kita. Jadi setiap kategorinya itu jelas apakah kurang, apakah lebih, begitu ya. Jadi di bulan depannya kita bisa membuat budget yang lebih masuk akal lagi, sehingga nggak ada lagi tuh minus-minus. Kalau lebih ya alhamdulillah ya teman-teman. Nah, seperti ini belanja bulanan yang saya jelaskan tadi kepada teman-teman. Itu saya menghabiskan 800 lebih ya teman-teman, sedangkan yang saya anggarkan hanya 700.000. Jadi ini jelas minus ya teman-teman. Jadi untuk bulan depan saya bisa menganggarkan sekitar 800 lebih juga, atau sampai 900.000 ya. Oke, ini saya tuliskan semuanya yang sudah saya keluarkan dalam beberapa hari ini semenjak saya membuat budget planner. Itu dimulai dari akhir bulan Desember ya, karena kita kan ambil uangnya di akhir bulan Desember, jadi langsung kita kelola dari akhir bulan. Jadi kita akan kelola uang setiap akhir bulan teman-teman. Nah, di spending tracker ini biar lebih jelas dan mudah untuk saya bikin evaluasi pengeluaran nanti di akhir bulan, saya bikin kolom-kolom yang bisa membantu saya, yang sangat membantu malahan. Ini ada yang kolom tanggal, deskripsi yaitu barang yang saya beli, yang sudah saya beli. Kemudian ada kategorinya, apakah itu belanja bulanan, jajan, MPASI, makan di luar, tidak terduga dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu nominalnya ya teman-teman, atau balances-nya berapa sih yang saya keluarkan untuk barang tersebut. Jadi nanti di akhir bulan tinggal saya jumlahkan aja per tiap kategori. Misalnya MPASI ada di tanggal 1, ada di tanggal 5 misalnya. Jadi tinggal kita jumlahkan, kemudian kita lihat di tabel evaluasinya nanti apakah sesuai, cukup atau lebih ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi gitu ya cara saya membuat budget planner setiap bulannya. Nah, ini ada pendapatan, pengeluaran tahunan, investasi, dan juga gaya hidup. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai.